Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Erlin Herlina, dan rekan saya Revita Eliasari dari kelompok 3. Materi tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih. Pada bagian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian pada bagian kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Revita Eliasari. Saya akan menjelaskan jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama terdiri dari properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua beban dibayar di muka. Yang ketiga kewajiban lainnya. Dan yang keempat akun laba dan beban. Kemudian audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun. Akun-akun yang berkaitan dengan transaksi siklus akuisisi dan pembayaran adalah yang pertama aset. Aset terdiri dari kas, persediaan, perlengkapan, properti, pabrik dan peralatan, paten, merek dagang dan hak cipta, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya, beban. Beban terdiri dari harga pokok penjualan, beban sewa, pajak properti, beban pajak penghasilan, beban asuransi, biaya profesional, tunjangan pensiun, dan utilitas. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban. Kewajiban terdiri dari utang usaha, utang sewa, biaya profesional akrual, pajak properti akrual, beban akrual lainnya, dan utang pajak penghasilan. Selanjutnya adalah klasifikasi akun properti pabrik dan peralatan. Terdiri dari pertama adalah tanah dan pengembangan tanah, yang kedua bangunan dan perbaikan bangunan, yang ketiga peralatan, yang keempat perabotan dan perkakas, yang kelima mobil dan truk, yang keenam pengembangan leasehold, kemudian yang terakhir adalah konstruksi dalam proses untuk properti, pabrik, dan peralatan. Berdasarkan tabel tersebut, pendebetan ke peralatan berasal dari siklus akuisisi dan pembayaran, karena sumber debit akuntansi aset adalah jurnal akuisisi. Sistem akuntansi biasanya telah diuji untuk mencatat penambahan peralatan pada periode tahun berjalan sebagai bagian dari pengujian atas siklus akuisisi pembayaran. Catatan akuntansi yang utama untuk properti, pabrik, dan peralatan lain umumnya berupa file induk aset tetap, fixed asset master file, yang meliputi catatan rinci atas setiap bagian peralatan dan jenis deskripsi aset, yang terdiri dari tanggal akuisisi, biaya awal, penyusutan tahun berjalan, dan akumulasi penyusutan properti. Kemudian, auditor membedakan cara memverifikasi peralatan dengan akun aset lancar karena 3 alasan. Yang pertama adalah biasanya akuisisi peralatan jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur. Kemudian, yang kedua adalah jumlah setiap akuisisi seringkali material. Yang ketiga, peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Karena perbedaan tersebut, audit atas peralatan lebih menekankan pada verifikasi akuisisi yang dilakukan pada periode berjalan, bukan dari saldo akun tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah dalam audit atau peralatan dan akun-akun terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Yang pertama, yaitu melaksanakan prosedur analisis. Pengujian substantif akan menjadi fokus auditor untuk akun-akun tersebut. Yang kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Karena pentingnya akuisisi periode berjalan dalam audit peralatan, auditor menggunakan 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan rincian saldo, yaitu adalah yang pertama eksistensi, kemudian kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, pisah batas, detail tie-in, serta hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah memverifikasi pelepasan saldo atau pembuangan tahun berjalan. Auditor mengumpulkan bukti yang cukup bahwa semua pelepasan telah dicatat pada jumlah yang benar. Yang keempat, memverifikasi saldo akhir akun aset.
Auditor menentukan bahwa semua peralatan yang tercatat adalah secara fisik pada tanggal neraca, yaitu eksistensi, dan semua peralatan yang dimiliki telah dicatat, yaitu kelengkapan. Yang kelima, memverifikasi beban penyusutan. Auditor berfokus pada penentuan apakah klien mengikuti kebijakan penyusutan yang konsisten dari periode ke periode dan apakah perhitungannya sudah benar ataupun masih keliru. Yang keenam, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Auditor harus mengevaluasi kememadaian penyisihan untuk akumulasi penyusutan setiap tahun guna memastikan bahwa nilai buku bersih tidak melampaui nilai realisasi aset. Selanjutnya adalah audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang merupakan beban yang ditangguhkan, dan aset tidak berwujud adalah aset yang umumnya bervariasi dari beberapa bulan hingga ke tahun sebelumnya. Termasuk yang pertama adalah sewa dibayar di muka, yang kedua biaya organisasi, yang ketiga pajak dibayar di muka, yang keempat paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, hak cipta, dan goodwill. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Revita Eliasari. Selanjutnya, pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban dapat dengan mudah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi. Yang kedua, pengendalian terhadap register asuransi. Dan yang ketiga, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Register asuransi yaitu catatan polis akuntansi yang berlaku dan tanggal jatuh tempo setiap polis. Auditor menggunakan register asuransi untuk mengidentifikasi polis yang berlaku terkait dengan akun asuransi dibayar di muka. Dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh schedule dari klien yang mencantumkan setiap polis berlaku. Yang pertama ada informasi tentang polis, itu termasuk nomor polis, jumlah cakupan, dan premi tahunan. Yang kedua ada saldo awal asuransi yang dibayar di muka. Yang ketiga ada pembayaran premi polis. Yang keempat ada jumlah yang dikenakan ke beban asuransi. Yang keempat ada saldo. Yang kelima ada saldo akhir asuransi dibayar di muka. Selanjutnya ada audit kewajiban akrual. Kategori utama akun yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kebanyakan kewajiban akrual merupakan kewajiban di masa depan atas jasa yang belum dibayar. Akibatnya berlalunya waktu tetapi belum dibayar pada tanggal neraca. Bagian tertentu dari total biaya sewa yang telah dibayarkan harus dilakukan kewajiban serupa lain termasuknya gaji akrual, yang kedua ada pajak gaji akrual, yang ketiga ada bonus pejabat akrual, yang keempat ada komisi akrual, yang kelima ada fee profesional akrual, yang keenam ada sewa akrual, dan ada bunga akrual. Selanjutnya ini ada gambar tentang pajak properti akrual dan akun terkait. Nah, di pajak properti akrual itu ada yang pertama pembayaran pajak properti, terus ada saldo awal, ada beban pajak properti periode berjalan, terus ada saldo akhir. Ini pembayaran pajak properti berasal dari siklus akuisisi dan pembayaran. Hal ini dapat diamati berdasarkan pada gambar tersebut. Selanjutnya ada audit akun laba dan beban. Auditor harus meyakini bahwa setiap total laba dan beban yang dicantumkan dalam laporan laba rugi serta laba yang bersih tidak mengandung salah saji yang material. Auditor harus menyadari bahwa setiap penggunaan besar laporan keuangan semakin bergantung pada laporan laba rugi dibandingkan neraca untuk membuat keputusan. Dua konsep dalam audit atas akun laba dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama itu konsepnya itu penandingan laba dan beban periodik yang diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat.
Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas. Kedua konsep tersebut harus diterapkan ketika mencatat setiap transaksi dan mengombinasikan akun dalam buku besar umum demi penyajian laporan. Selanjutnya ada sarana yang paling penting untuk memverifikasi banyak akun laporan laba rugi pada setiap siklus transaksi adalah memahami pengendalian internal dan pengujian pengendalian serta pengujian substansi atas transaksi yang berhubungan. Auditor harus menganalisis jumlah yang tercantum dalam akun laporan laba rugi tertentu. Walaupun pengujian telah disinggung sebelumnya sudah dilakukan, analisis akun beban melibatkan pemeriksaan auditor terhadap pendokumentasian yang mendasari setiap transaksi jumlah terdiri dari rincian total akun beban. Di sini ada prosedur analitis untuk akun laba dan beban. Di sini kita bisa lihat ada prosedur analisis dan salah saji yang mungkin. Nah, yang pertama ada membandingkan setiap beban dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji yang mungkin itu lebih saji atau kurang saji saldo akun beban. Yang kedua, prosedur analitis itu membandingkan setiap saldo aset dan kewajiban dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji itu lebih saji atau kurang saji akun neraca yang juga akan mempengaruhi akun laporan laba rugi. Contohnya itu salah saji persediaan mempengaruhi harga pokok penjualan. Yang ketiga ada analisis membandingkan setiap beban dengan yang dianggarkan. Kemungkinan salah sajinya itu salah saji beban dan akun neraca yang berhubungan. Terus yang keempat ada prosedur analisis membandingkan persentase margin kotor dengan tahun yang sebelumnya. Kemungkinan salah saji bebannya itu salah saji harga pokok penjualan dan persediaan. Nah, yang kelima itu ada analisis membandingkan rasio perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Salah sajinya itu kemungkinan pokok penjualan dan persediaan. Yang ketujuh itu ada membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya itu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Kemudian ada prosedur analitis, itu membandingkan beban komisi yang dibagi dengan penjualan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya itu salah saji beban komisi dan komisi akrual. Kemudian yang terakhir ada analisis membandingkan setiap beban manufaktur yang dibagi dengan total beban manufaktur dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya itu setiap beban manufaktur dan akun neraca yang berhubungan. Itu kemungkinan prosedur analitis untuk akun laba dan beban. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, pembahasan yang kami sampaikan ini menyimpulkan mengenai akun dan transaksi dalam siklus akuisisi serta pembayaran. Agar audit dalam jumlah besar akun yang berkaitan dengan siklus ini memadai, auditor harus memahami akun-akun kunci, kelas transaksi, fungsi bisnis, dokumen, serta catatan yang berhubungan dengan transaksi siklus akuisisi dan pembayaran. Banyak dari akun-akun tersebut seperti utang usaha, properti, peralatan, beban penyusutan, serta beban dibayar di muka memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara auditor mengumpulkan bukti yang mencakupi tentang saldo akun terkait dan terkait di antara pengujian audit yang berbeda dalam siklus akuisisi dan pembayaran dapat menyediakan dasar bagi verifikasi auditor atas banyak akun laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.